Baik, kita mulakan pelatihan pada hari ini dengan berbasmalah. Kita fokuskan kegiatannya, kita selesaikan dulu untuk firefighting. Setelah ini selesai, baru kita bergeser ke sisi timur untuk melaksanakan cara berteduh di atas air. Assalamualaikum Merdeka. Kami dari Angkatan 46 BST akan melaksanakan kegiatan pelatihan yaitu bertahan diri di laut. Ya, di mana kita sudah menggunakan pelampung atau life jacket yang di sini ada fluid sebagai penanda ketika kita ada terjadi sesuatu yang berbahaya maka kita harus menyeparnya. Lalu di sini kami punya seat belt atau sabuk pengaman supaya jaket atau pelampung jaket ini tetap berada bersama kita dan kencang ikatannya begitu. Dan kita akan nyemplung di sana ya, sama dengan pelatih dari BPPP Banyuwangi. Dari setiap pelaksanaan diklat, khususnya diklat kepelautan awak kapal perikanan, itu terbit, itu kita harus melakukan verifikasi, lalu kita harus melakukan validasi, pengawasan dari setiap diklat yang dilaksanakan sampai dengan terbitnya sertifikat ini. Tujuannya apa? Itu untuk memastikan bahwa sertifikat yang kita keluarkan, karena ini atas nama kementerian juga, nama unit eselon 1 kita juga, SDMKP, agar setiap peserta yang mendapatkan atau yang menerima sertifikat keluaran kita itu memang berkompeten. Jadi dari setiap pelaksanaan diklat, kita memastikan kurikulumnya, terus dari pesertanya juga, dari fasilitas yang digunakan untuk pelaksanaan diklat itu memang harus terpenuhi dan sesuai dengan kriteria serta standar mutu yang memang sudah kita tentukan di pusat seperti itu, sehingga ketika proses penerbitan dan yakin bahwasanya benar terkait pelaksanaan diklatnya, maka dari itu ya penandatangan itu atas nama Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, tapi ditandatangannya oleh Kepala Pusat Pelatihan dan Kelautan dan Perikanan Jakarta. Di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitan dengan pelaksanaan diklat ini, memang benar kami mendapat tunjuk ajar Syekh ya. Jadi untuk mempersiapkan kader-kader yang optimal di bidangnya itu kita memfasilitasinya. Jadi kita menyambut antusiasme dari para wali santri berkaitan dengan bidang ekstrakurikuler perkapalan ini, sehingga memang kita berusaha ya step by step kaitan dengan sertifikasi ini memang akan kita raih itu seperti itu. Jadi alhamdulillah Syekh Azaitun punya relasi dengan Syekh Bandar ini yang akhirnya menginspirasi kepada kami sehingga kami memahami bahwasannya memang di perkapalan ini ada sertifikasi yang harus kita tempuh seperti itu, sehingga nanti ketika anak-anak dijobkan di bidangnya di laut mereka sudah siap karena memang surat izinnya sudah dikantongi oleh mereka. Itu harapan kami sebagai pengelola ekstrakurikuler seperti itu. Memang ini kaitan dengan pelaksanaan diklat ini kan sebenarnya kita memang perlu legalitas ya, legalitas. Jadi nanti untuk proses untuk pelatihan tetap akan kita terus gulirkan sebagaimana yang dipesankan oleh Ustadz Abdul Halim disampaikan bahwa saja materi pelatihan ini harus terus dilatihkan, diproseskan untuk santri sehingga tidak hilang, sehingga nanti pada saat santri mengantongi sertifikat itu benar-benar memang mereka itu benar-benar berkompeten. Itu harapannya seperti itu. Angkatan 1 atau apa, pelatihan angkatan 1 gitu disebutnya atau gimana? Baik, kemarin kita mendapat info bahwasanya
sejumlah 124 itu dibagi menjadi angkatan 44, angkatan 45 sampai dengan angkatan 48, 45, 44, 45, 46, 46, 47, 47. 48. Oke, jadi ada 5 ya. Mas Tinggi apa kabar? Alhamdulillah. 3 hari di Mahat Merdeka. Wah, sudah assalamualaikum merdeka. Ya. Dari hari pertama kami datang, Oke. kami turun dari mobil, langsung disambut Waduh. dengan penyambutan yang sangat luar biasa. Oke. Ada kamera, ada shooting, ada shooting. Iya. Seperti artis ya. Dan, Oke. kami merasakan suasana yang benar-benar asli di Pondok Al Zaitun, Ya. dengan situasi yang sangat rindang, Oke. kemudian ketenangan, Oke. udara yang kami rasakan memang kami rasa berbeda dengan ada yang di tempat kami. Oh, oke. Itu yang pertama untuk masuk ke kampus Pondok Oke. Al Zaitun. Siap, betul ya. Jauh dong ya. Tegal ke Indramayu Lebih 4 jam. 4 jam. Tapi kalau naik kapal laut jauh nggak sih? 1 malam. 1 malam. Oke. Yang pertama memang kami melihat dari sarpras yang ada di Al Zaitun, seperti kelas, kemudian sarana yang lain, termasuk pengeras suara, kemudian monitor untuk pelaksanaan diklat kami di Al Zaitun, dan kemudian di lapangan yang hari ini kita lakukan bersama, itu memang sudah kami katakan representatif, dan kami melihat memang antusias dari para peserta, Ya. baik dari siswa Ya. maupun dari peserta yang dari alumni maupun dari yang dari teknik perkapalan yang ada di Turki sini, Ya. antusiasme mereka sangat tinggi. Itu membuat semangat kami instruktur kami memberikan satu materi Ya. karena dan antusias yang seperti itu luar biasa, kami pun bersemangat dengan didukung oleh sarpas yang mendukung. Jadi diklat dasar keselamatan untuk khususnya untuk pelaut sebenarnya ini. Ya. Jadi pada intinya kami memberikan materi secara baik pengetahuan maupun keterampilan ketika terjadi kondisi darurat di atas kapal. Oke. Dan kami selalu mengedepankan bahwa pencegahan lebih baik daripada kita, misalkan ya dari Ya. pemadaman, karena itu materi saya, Ya. fighting, kita lebih mencegah adanya kebakaran, kita mencegah adanya api daripada kita memadamkan api. Preventif ya. Preventif. Jadi Oke. ada beberapa materi yang disampaikan Oke. pada diklat basic safety training ini. Ada beberapa diantaranya tadi firefighting, kemudian ada cara bertahan di atas air, kemudian juga ada terkait dengan masalah kesehatan di atas air. Itu yang kami laksanakan. Kami akan menjawab dari sisi sertifikasi. Oke. Karena sebenarnya untuk laut ini ada 2 jenis sertifikat yang harus dipunya oleh user atau Ya. pelaku atau pelaut. Di mana sertifikat yang pertama adalah sertifikat of proficiency, Oke. sertifikat keterampilan. Ya. Kemudian yang kedua sertifikat of kompetensi, sertifikat yang digunakan oleh teman-teman pelaut dalam hal menjadi seorang perwira Ya. ataupun nakoda, Ya. baik perwira dek ataupun perwira mesin. Oke. Jadi untuk ke depan Ya. terkait dengan siswa Al Zaitun, dengan sarana yang kami lihat, Ya. dengan sarana terutama fishing ya, Ya. dari sisi Oke. fishingnya sudah sangat memadai. Ini tentunya Sangat memadai ya. membutuhkan SDM yang bersertifikasi, Iya. bukan hanya dari sertifikat profisiensi, bukan hanya keterampilan secara sertifikat keterampilan saja, tapi sertifikat keahlian. Jadi, kalau kita mengibaratkan seorang driver harus mempunyai SIM. SIM. Oke. Ya. Untuk punya SIM itu kita harus punya keterampilan. Iya. Ini kita keterampilan dulu nih. Ya. Baru nanti untuk mengadakan sertifikat SIM-nya. Oke. Jadi harus berkesinambungan. Oke. Jangan putus di sini, tapi terus karena sarpas yang ada di sini, khususnya kapal yang dipunyai oleh saya itu kan sangat besar ya, bukan hanya kelas yang kita katakan konvensi, tapi kalau lihat dari ukuran ini konvensi, jadi perlu ada tingkat lanjutan, terutama di sertifikat sangat nyambung sekali sebenarnya. Oke. Bahkan kami juga sudah sampaikan ke Ustadz Dalil Ya. dan teman-teman di Al Zaitun, Ya. ada jenjang yang lebih tinggi untuk sertifikasi Oh gitu. bagi siswa. Oh, oke. Jadi untuk pengambilan sertifikasi ini kan ada
peningkatan Ya. maupun pembentukan. Ya. Kalau memang kebetulan kami dan beliau nih Pak Chandra kan masuk ke dalam satu komite, Oke. komite untuk program diklat awak kapal perikanan, Ya. yang mana mungkin ke depan Al Zaitun bisa melaksanakan ujian sendiri untuk sertifikat of kompetensinya. Oh, bisa ya? Bisa sekali. Oke. Kalaupun nanti memang jenjang pembentukan yang lebih tinggi di Kementerian Kelautan Perikanan, khususnya di BPPSDM, ada sekolah Ya. setingkat D4, Ya. tingkat sarjana ataupun diploma 4 Ya. di Poltek AUP Pasar Minggu Jakarta Selatan. Di sana menciptakan tenaga-tenaga khususnya di bidang nautika maupun teknik kapal perikanan dengan lulusan yang sudah bersertifikasi angkapin agapin level 1. Artinya sertifikat ini sertifikat of kompetensi yang benar-benar tertinggi di dunia perikanan. Oke. Perairannya itu dahsyat banget ya? Alhamdulillah lumayan. Lumayan ya? Iya, iya, iya. Dalam wisata snorkeling kebetulan ada dari pihak Al Zaitun Oke. menghubungi kantor bersurat, Ya. tepatnya bersurat ke kantor Mm. melalui beberapa rekan kami yang ada di Tegal dan di Indramayu, Ya. terutama Pak Iwan ya Ya. sebagai saya Ya. berada di KSOP sebagai KSOP di Indramayu Ya. menghubungi kita meminta apa diklat, diadakan diklat di Ponpes Mahat Al Zaitun. Hmm. Kita sendiri kaget karena Kenapa kok kaget? lokasinya Lokasinya. Oke. lokasinya itu kebetulan kita dari Banyuwangi itu menggunakan jalur darat Oke. sekitar 16 sampai 18 jam. Oke. Jadi waktu kita lihat ternyata kok jauh. Pas kita awam ya, maksudnya kita awam tentang Ponpes Al Zaitun, kita orang awam yang tidak tahu di mana sih lokasi sebenarnya. Kan Indramayu tidak sekecil yang kita tahu di peta. Ya. Memang ternyata jauh dari Banyuwangi. Saya sendiri kaget dengan lokasi yang jauh dan permintaan masuk ke kita didampingi oleh dari BP3 Tegal. Kita melaksanakan diklat Ya. dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan Pak Singgi. Ya. Fasilitas ternyata sudah ada. Ya. Antusiasme dari peserta juga tinggi. Ternyata santri itu tertarik. Ternyata santri itu punya ekstrakurikuler perkapalan yang saya juga kaget. Kan kebanyakan santri, saya baru mendengar ada santri dengan ekstrakurikuler perkapalan. Luar biasa, ternyata bukan cuma antusiasmenya yang tinggi, keingintahuannya. Ya. Dan bagaimana cara mereka untuk menerima ilmu baru. Oke. Ada mungkin buat mereka Ya. ini adalah ilmu baru yang di luar daripada anak seumuran mereka. Oke. Karena dengan anak seumuran itu mereka belajar memadamkan api, bagaimana bertahan hidup, itu pasti buat mereka sangat luar biasa. Pertama kita kaget karena kapal yang pertama kan kita di sebelah dermaga sebelah. Oke. Di kapal Pulau Sari. Kapal Pulau Sari. Ya. Kita kaget dengan ukuran kapalnya. Kaget dengan ukuran kapal. Itu sekitar 600 sampai 700 gross ton. Betul. Kapal perikanan itu. Iya. Kalau orang Tegal bilang itu masuknya tankernya kapal ikan. Tankernya kapal ikan. Kalau orang Tegal bilang Ya, ya. nelayannya Tegal bilang itu nelayan tankernya kapal ikan. Oh. Itu kan walaupun saya di Banyuwangi, saya asli Tegal. Oh, oke. Ya. Oke. Terus Pulau Sari ngelihat besar. Terus sekarang ditambah lagi nih yang sedang dibangun. Ditambah yang sedang dibangun. Tadi saya lihat ukurannya 158 meter kalau nggak salah ya. Panjang. 150.
Oke. 2000 gross ton. 2100 gross ton. 2100 gross ton. Oke. Dengan 3 mesin. 3 mesin. Iya. Mesin masih di kerudung tadi. Oke. Jadi kita tidak sempat lihat detailnya. Tapi kalau saya lihat memang membutuhkan itu kan untuk prakteknya santri ya. Iya. Ekstrakurikuler praktek santri. Iya. Jadi saya anggap sangat excited, pasti para santri sangat excited untuk Iya. mengikuti kegiatan Iya. diklat-diklat seperti untuk diklat basic safety training ini. Ya. Mungkin dari kami saja masih kaget dengan ukuran kapalnya dan masih belum bisa membayangkan setelah barangnya suatu saat akan sudah. Karena dari satu tiangnya saja sudah seukuran kapal biasa. Tiangnya itu kalau tidak salah berapa 15 meter. 15. Gimana Mas tanggapannya? Kalau untuk mending kita dikuasai oleh orang sendiri, Pak. Pada dikuasai oleh orang asing. Oh, saya boleh tepuk tangan dong. Oke, statement yang keren. Oke, lanjut. Karena kalau menurut saya, selagi itu masih di bawah NKRI, itu masih relevan untuk diakui sebagai hartanya Indonesia. Oke. Karena kalau dikuasai orang luar, kita dapat apa? Oh. Kalau masih yang mengelola orang Indonesia, pasti banyak manfaatnya untuk negara ini juga. Oke. Bahkan kalau perlu, memang kalau Al Zaitun punya 1000 kapal yang bisa mengelola perairan Indonesia, silakan. Dengan begitu kita tidak kehilangan pekerjaan untuk mendiklat mereka. Waktu hari Rabu minggu kemarin itu memang sudah ada janji dengan Pak Ustadz Alim untuk datang ke Kalangan. Kita memang akan membicarakan masalah pengawasan. Karena pada intinya saya basicnya keselamatan pelayaran. Ya. Sebagai pegawai di UPP Indramayu itu memang basic utama kita keselamatan pelayaran. Jadi sebuah kapal itu ada 2, sertifikasi kapalnya dan sertifikasi awak kapal. Kedua ini harus ditempuh bersamaan. Ya. Tadi, ketika seorang santri bisa membuat sebuah kapal dan dia juga berkenan untuk membawa kapal, dia harus juga punya sertifikat. Ya. Maka pada waktu itu saya langsung menghubungi Mas Singgi. Rupanya Tegal sudah tutup, sudah close. Ya nggak puas, saya hubungin pusat langsung. Karena kebetulan koneksi ada di sana. Ada Mas Gion, ada aku sendiri, direktur perikanan teman baik juga. Saya hubungi, langsung diarahkan ke Pak Lutfi. Dan ternyata namanya Mas Singgi masih satu mobil lagi. Akhirnya dari Pak Lutfi dikasihlah nomor Pak Chandra. Dari Pak Chandra di Banyuwangi, beliau ada kesempatan ya kita bawa ke sini. Nah ini bagian dari keselamatan pelayaran. Jadi memang dalam undang-undang pelayaran juga dilarang mempekerjakan awak kapal tanpa sertifikasi. Jadi ini juga dasar dari undang-undang kita bahwa siswa dididik untuk mengerti soal laut tadi, punya kompetensi di bidang laut. Memang kalaupun dia ingin berlayar, bagian dari peraturan pemerintah tadi undang-undang. Jadi selama kita 3 hari di sini tuh awal mula kita datang ke Al Zaitun itu memang wah ya. Wah dari wahnya gimana nih? Tanda kutip yang kita kenal sebelumnya. Ya, sebelumnya begitu kita datang dan kita juga ada kesempatan ngobrol sama Syekh. Nah, itu ya ternyata komitmen Syekh itu sendiri yang bikin kita tuh sampai apa tadi pelanjut. Pelanjut nenek moyang. Hafal nggak lagunya? Kalau hafal kita nyanyi bareng-bareng nih. Bisa dipimpin nanti. Oke. Jadi komitmen itu yang nanti mungkin bakal kita jadi apa ya? Bisa kita jadi pegangan, kita sampaikan ke pimpinan karena ini tujuannya sangat baik sekali. Terus terang kalau untuk di KKP sendiri, untuk tingkat seperti SUPM ya atau setara dengan SMK di KKP sendiri belum ada galangan seperti ini itu loh. Makanya saya bilang ini wah begitu kita masuk lihat kapal wah ini keren sekali gitu. Tapi terkait dengan aturan tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan, memang di kementerian itu kan ada aturan yang harus dipenuhi baik itu izin kapalnya ataupun awak kapalnya.
mungkin saran kami ke depannya dari Al Zaitun mungkin bisa menganggarkan untuk kegiatan beasiswa. Jadi kebetulan di KKP itu ada beberapa politeknik yang bisa apabila kita tamat di sana dengan mengambil jurusan teknologi penangkapan atau permesinan, itu nanti lulusannya dibekali dengan sertifikat Ankapil atau Adkapil level 1, dan itu level tertinggi kalau di perikanan. Sedangkan kalau saya melihat kapal yang dengan ukuran 2000 gross ton itu udah masuk konvensi ya. Sertifikat itu sudah harus level 1, Pak. Sertifikatnya harus level 1. Mungkin ke depannya ada program beasiswa buat santri-santri yang memang masuk predikat 10 besar, dilanjutkan pendidikannya ke jalur Poltek di Kementerian Kelautan Perikanan. Mungkin itu. Selama ini Kementerian Kelautan Perikanan level 1 masih sebatas untuk anak didik bagi perguruan tinggi di bawah Kementerian Kelautan Perikanan.